update kebijakan terkait pengembalian barang atau dana. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mava Shopee bersama Hanifah Rahman di sini. Teman-teman, pada tanggal 5 Januari 2024 sebelumnya selamat tahun baru teman-teman. Semoga hari-hari kalian tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dan semoga Anda diberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas apapun. Pada hari ini kita mendapatkan berita penting ya, update mengenai kebijakan terkait pada pengembalian barang atau dana. Silahkan simak video berikut. Oke, simak kebijakan dan program terbaru terkait pengembalian barang atau dana. Nah, di sini ada alur baru teman-teman, yaitu pengembalian barang atau dana. Kemudian ada program bebas pengembalian. Ini apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian pengembalian barang atau dana setelah pesanan selesai. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, alur baru pengembalian dana. Untuk teman-teman seller silahkan disimak karena info ini sangat penting ya. Jadi kita masuk di bawah ini ya, perubahan alur pengembalian barang atau dana ini efektif per 15 Januari 2024. Ini kan tanggal 5. Nanti mungkin 2 minggu lagi ya, 10 hari lah, 15 Januari. Shopee akan membantu penjual merespon permohonan pengembalian barang atau dana. Jangan khawatir, penjual tetap dapat mengajukan banding atas keputusan Shopee. Maksudnya Mas, kita turun lagi. Di sini ada alur yang sebelumnya ya, yang lama ya. Pada alur yang lama jadi mekanismenya itu, misal kita sebagai penjual, ada pembeli mengajukan pengembalian, kemudian permohonan pengembalian barang atau dana. Di sini kan penjual meninjau permohonan pengembalian, ya kan, kita diminta untuk meninjau, ajukan banding atau setujui. Itu ada di kita sebagai penjual. Lalu ketika proses banding kita tidak disepakati oleh pembeli, Shopee yang akan melakukan mediasi. Nah, itu ya, bisa ditangkap ya. Lalu di sini Shopee setelah memberikan mediasi, karena kita sama pembeli tidak ada titik temu, nanti Shopee sendiri yang mempunyai hak untuk memutuskan permohonan itu disetujui atau ditolak. Nah, di alur yang baru seperti ini mekanismenya teman-teman. Sama ya, pembeli mengajukan permohonan pengembalian, tapi Shopee ini yang langsung mengintercept, memotong, menengahi langsung. Kalau kita lihat lagi di atas ini kan permohonan pengembalian dari pembeli, terus penjual dikasih ya hak untuk mengajukan banding ya. Tapi di sini tidak. Jadi dia mengajukan pengembalian, Shopee langsung nengai, jeder. Ayo, kenapa mengajukan pengembalian? Sesmu kecilian, kegedean, apa warnane rak sesuai atau produknya rusak, langsung dicekal dulu dari Shopee. Oke. Artinya dia langsung memberikan keputusan. Lalu di sini nanti kan keputusannya di Shopee kan. Nah, terus keputusan itu nanti kita selanjutnya penjual atau pembeli baru bisa banding setelah Shopee memutuskan. Jadi cuma kebalik aja. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Semoga bisa. Terus kita lanjut lagi di bawah. Nah, catatan, dalam alur baru, agen Shopee dapat mengembalikan dana ke pembeli tanpa pengembalian barang ke penjual. Nah, ini gawat bagi si seller, si penjual. Namun, penjual dapat tetap mengajukan banding atas keputusan Shopee, dan dana akan diteruskan ke penjual. Lalu lihat dan pelajari update kebijakan di sini. Sebentar. Sebelum kita masuk ke bebas pengembalian, ini yang pertama udah paham ya alur barunya ya. Yang kedua ini program bebas pengembalian. Kita satu-satu ya supaya tidak pusing. Nah, di bebas pengembalian untuk pembelimu, ini adalah program teman-teman ya, program yang ditawarkan oleh Shopee untuk membantu pembeli. Ini setelah saya baca tadi ya, nanti saya akan uraikan lagi. Ini adalah fasilitas sebenarnya menguntungkan bagi pembeli. Kok iso? Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi,
penjual juga diuntungkan. Dalam sisi apa? Nah, silakan simak. Jadi di sini adalah program bebas pengembalian akan hadir mulai 15 Januari ya, sama seperti yang di atasnya tadi ya. Apa itu bebas pengembalian? Yaitu program Shopee yang memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan alasan berubah pikiran. Duh mas, maksudnya piye? Nah, jadi gini, pertama kalian akan mendapatkan gratis biaya program dan biaya ongkir pengembalian. Lo kan memang bukannya gratis mas, ora per Desember wingi ki kebijakan pengembalian forward seller sama reverse pengembalian dari pembeli kuwi iki ditanggung sepenuhnya karo penjual. Nek kalian kalah banding ya, tapi kalau kalian ikut program ini dia di cover. Nah, sebentar. Gratis biaya program dan biaya ongkir pengembalian, pelan-pelan nanti kita jelaskan. Kemudian extra exposure untuk produkmu dan meningkatkan penjualan. Ini extra exposure ini mungkin ada banner tambahan seperti murah lebay yang di samping bawah kanan produk itu kan ada gratis ongkir, cashback yang warna kuning. Terus mungkin ini juga menurut pandangan saya ini akan diberlakukan exposure, ada lambang lagi, nggak tahu ini modelnya ya. Kemudian proteksi barang hilang atau rusak saat pengembalian barang. Nah di sini oh ya tadi aku bilang apa plus minusnya ya bagi penjual ya, plus minusnya. Jadi kita enaknya enaknya jika kita mengikuti program ini. Oh yo piye carane melu mas, tinggal daftar sekarang. Nah, terus iki di ya sedia, kemudian ya sudah, nanti klik kirim. Terima kasih telah mengisi formulir pendaftaran program bebas pengembalian. Nah, pelajari keuntungan bebas pengembalian. Lalu kita akan berselancar nih. Sebenarnya apa saja keuntungannya? Nah, bener kan? Di sini ada tulisan bebas pengembalian. Ada tag tambahan di sini. Nah, jari kan mau ada enaknya, ada ndak enaknya, Mas. Enaknya iki piye? Enaknya ya. Enaknya dulu nih dari penjual. Kita sebagai penjual ya, itu kan biasanya kita dikenakan biaya saat banding kita kalah. Kita sebagai penjual kalah banding, terus barang itu dikembalikan ke tempat kita dan kita setujui dan sudah diterima. Barang kuwi duwite engko ning nggon saldo penjual minus sekitar ongkir yang dikembalikan itu. Misal antar Semarang Jakarta yo paling 19.000 minus, tapi kan dia tetap bagi kita 19.000 ku maneman wis barang ora diterima kemudian minus ekspedisi. Nah kuwi, tapi jika kalian mengikuti program ini pengembalian fee itu gratis teman-teman, dari berangkat sampai kembali. Jadi ada dua ya, ingat ya, yang dikembalikan itu dua, ki pembeli, ki penjual. Nah pembeli ngajukan banding terus dia menang, dia balik ke kui kena ongkir 1 kali, tapi pas kita ngirim pertama itu juga jangan lupa itu juga dihitung 1 terus kembalian, makanya reverse namanya 2. Jadi kena 2 berarti 19.000 ping pindho 38 36. Nah sekitar sakmono lah, eman-eman mbok men. Nek kalian melu iki kui bisa di cover dari Shopee itu sendiri, kemudian dapat extra exposure. Ya wis mas, terus selanjutnya minusnya apa? Nah minusnya ngene iki, karena di sini program Shopee yang memberikan kesempatan bagi pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan alasan berubah pikiran. Artinya ketika barang itu sudah sampai masa proses dikirim menjadi selesai itu akan bertambah waktunya, mungkin bisa 3 hari, mungkin 5 hari, yang menyebabkan saldo kalian itu masuknya lebih lama. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, lah kok iso ngono mas? Lah yo makane kuwi, selain daripada kalian mendapatkan exposure seperti ini, akan diutamakan, program kalian juga akan diprioritaskan, tapi kan balik meneh, cairmu iki suwi, dana masukmu ke saldo pay itu lebih lama karena ada program seperti ini. Namanya saja bebas pengembalian, jadi memberikan pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan alasan
berubah pikiran. Terus apalagi? Mari kita pelajari skema yang di sini dulu, teman-teman. Kita naik sebentar ya. Nah, mengelola pengembalian barang atau dana non Shopee Mall. Nah, tentang proses pengembalian barang atau dana. Jadi di sini kita mundur sebentar ya. Lompat mundur ke belakang. Yang pertama tadi ya, tadi kan pembeli Shopee dapat mengajukan pengembalian barang atau dana dengan alasan berikut. Saya telah menerima pesanan namun ada masalah. Kemudian saya tidak menerima pesanan. Nah, di sini ada alur skemanya juga. Nah, nanti Shopee akan meninjau, kemudian diberikan hak itu untuk kita banding atau kita kembalikan dana ke pembeli atau menerima pengembalian barang dari pembeli. Nanti di sini ada turunannya juga, teman-teman. Tidak menerima barang atau kondisi barang tidak dapat diterima. Atau kita klik barang dalam kondisi baik saat dikembalikan ya. Iki ceritanya dewe kalah banding, terus kita mengambil jalur ini menerima pengembalian barang dari pembeli. Ya wes lah, apa-apa lah, pembelinya ribet toh ono. Tak terima, terus barang dalam kondisi baik wes tekan ki diklik. Nah, iki pengembalian dana ke pembeli. Nah, iki prosesnya pengembalian. Lalu di bawah lagi, ini kan nomor 1, saya telah menerima pesanan namun tidak ada masalah. Yang nomor 2, saya tidak menerima pesanan saya. Nah, ini saya tidak menerima pesanan saya ini langsung ditinjau oleh Shopee. Nah, di sini ada catatan. Untuk alasan pengembalian yaitu produk sampai namun tidak lengkap atau kosong. Pertama, kemudian pesanan tidak sampai, kedua, sama produk tidak original, maka tim Shopee akan langsung meninjau dan memproses setiap permintaan pengembalian barang atau dana serta memberikan keputusan. Meskipun Shopee mengambil peran dalam meninjau pengajuan pengembalian barang atau dana, tindakan Anda tetap diperlukan sebagai berikut. Memberikan bukti selama Shopee meninjau dan memproses pengembalian dana. Artinya begini, teman-teman. Pembeli kalau mengajukan barang tidak sampai, pesanan tidak sampai. Nah, ini proses Shopee langsung menginvestigasi kepada ekspedisi. Kalian berdua, si pembeli sama penjual, tidak akan dimintai keterangan karena ini ranahnya ekspedisi ya. Jenenge we pesanan tidak sampai. Ora mungkin nyalahke pembeli, ora juga mungkin nyalahke bakule, penjuale. Nah, kemudian yang kedua, produk tidak original. Nah, ini Shopee juga yang langsung mengintervensi ya. Bener iki produk misal Erigo, misal Erigo pakaian itu ya, kaos dan sebagainya, terus tak label iki, wah iki ora ono tak label lah, dia iso langsung mengintervensi dan memberikan keputusan. Nah, beda kalau pengembaliannya kuwi beda ukuran, beda size atau beda variasi. Nah, itu masih bisa pembeli melakukan pengajuan. Mungkin itu saja, teman-teman ya. Ini panjang banget loh ini loh, kita nggak akan selesai ya. Mungkin kalian bisa pelajari sendiri. Silahkan buka di notifikasi pemberitahuan di tab dashboard penjual kalian, seller.shopee.com ini ya. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Dan ini saya juga lagi membaca-bacanya. Mungkin informasi yang penting itu saja, teman-teman, untuk bisa dipahami kepada kalian para penjual atau kepada pembeli pun yang juga menonton video ini. Kalian juga bisa menyerap informasi terbaru. Sip, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam predikan.